Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang amanah ilmu. Amanah ilmu ini menjadi pembahasan yang sangat panjang dan menjadi pembahasan yang sangat luas sekali, khususnya yang dikaji oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ada di dalam kitab tersebut, di juz 1 dibahas Kitabul Ilmi. Di antaranya yang beliau sangat tekankan yaitu adalah tentang amanah ilmu yang sering manusia atau hamba yang berilmu sia-siakan. Beliau mengutip hadis, tepatnya di dalam Al-Babus Sadis fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirah wal ulama as-su'. Bab yang ke-6 yang beliau bahas adalah tentang peringatan-peringatan kepada kita yang mengemban amanah ilmu, agar jangan sampai kita masuk dalam kategori ilmuwan-ilmuwan asu atau ilmuwan-ilmuwan yang nakal, ilmuwan yang tidak amanah pada ilmunya sendiri. Di mana beliau Al-Imam Al-Ghazali mengutip hadis, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmihi. Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya, inna asyaddan nasi, manusia yang paling dahsyat dan yang paling pedih siksaannya yaumal qiyamati, di hari kiamat, alimun lam yanfa'hu bi ilmihi, yaitu orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, tidak bisa memberi manfaat atau tidak bisa memberikan nilai-nilai yang membawa dirinya menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah orang yang tidak bermanfaat ilmunya itu? Yang tidak bermanfaat ilmunya adalah orang yang menggunakan ilmunya semata-mata untuk kepentingan hawa nafsunya, kesenangan dunianya, dan lupa bahwa nanti dirinya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Nah, kita misalnya kembali kepada Al-Qur'an, kita mengutip di dalam surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jika melihat ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyanding keimanan dengan ilmu. Iman kepada Allah itu disanding dengan ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Artinya bagaimana? Artinya orang yang mempunyai ilmu harus dalam ilmu dan amalnya dilandaskan atas keimanan, bahwa nanti kita ini oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban ilmu dan amal kita. Sehingga katanya Al-Imam Al-Ghazali, orang yang tidak bermanfaat ilmunya atau orang yang tidak manfaat ilmunya itu sama seperti orang yang membeli baju. Orang yang punya baju tapi bajunya nggak dipakai, cuma ditenteng-tenteng gitu aja, dibawa kemana-mana. Sama itu perumpamaannya orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Dia itu punya ilmu tetapi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa karena ilmunya, disiksa akibat ilmunya yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya Nabi itu senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha.
Ya Allah, aku memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya sangat berbahaya sekali apabila ada orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat. Misalnya, saya ambil contoh ya, maling ayam itu kalau mencuri itu paling banyak itu satu. Maling ayam di kampung itu paling banyak orang yang nggak berilmu. Kalau mencuri ayam itu paling banyak ya satu, atau paling banyak mungkin 10. Ya paling banyak 10. Maling-maling sapi yang mencurinya manual itu ya paling banyak nyuri sapi itu 2. Paling banyak itu sudah kesusahan mencuri. Tapi bagi orang yang mempunyai ilmu, orang yang oleh Allah diamanai ilmu, kemudian dia memegang jabatan-jabatan penting dengan ilmunya atau karena ilmunya, tapi ilmunya tidak diberikan ilmu yang manfaat, dia bisa mencuri sapi sampai 1 kapal, bisa mencuri sapi sampai 1 truk gitu. Kenapa? Karena mencurinya dia menggunakan ilmu. Sehingga dalam pertemuan ini kita harus ingat bahwasanya ilmu yang kita peroleh ini jangan sampai semata-mata membuat kita ini lupa dan lalai bahwasanya ilmu dan amal kita nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita di suasana Ramadan ini, kita adalah dimasukkan pada bulan yang harus senantiasa muhasabah, apakah ilmu yang kita peroleh selama ini sudah sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala atau belum sesuai. Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, dikutip di dalam salah satu kitab yang sangat fenomenal dan yang sangat masyhur, yaitu di dalam kitab Ihya, yang terkait dengan amanah ilmu yang diberikan kepada seorang hamba, yang kemudian kok ilmunya tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, menjadi ilmu yang membuat dirinya itu jauh dari ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip Al-Imam Al-Ghazali mengutip perkataannya Imam Al-Auza'i bahwa syakat an-nawawis ma tajidu min nitsni jifil kuffar fa'auhallahu ilaiha butuna ulama usu antanu mimma antum fi. Nah, ilmuwan-ilmuwan, orang yang oleh Allah diberi ilmu, namun dengan keilmuannya dia melakukan sesuatu yang melanggar dari kaidah-kaidah, melanggar dari ajaran-ajaran agama itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi yang sangat pedih. Di antaranya adalah katanya Imam Al-Auza'i bahwa baunya, bangkainya orang-orang yang kufur kepada Allah itu masih kalah dengan bangkainya ulama usuk, orang yang oleh Allah diberi amanah ilmu, tapi dengan ilmunya dia berbuat kekejian-kekejian. Kalau toko kecil, ya, toko kecil menimbun barang, misalnya menimbun minyak goreng misalnya, atau menimbun beras sehingga kemudian beras itu menjadi langka, itu mungkin tidak akan begitu ngefek, tidak akan begitu berefek kepada kehidupan masyarakat banyak. Akan tetapi orang yang kebetulan oleh Allah diberi ilmu,
dengan ilmunya dia mempunyai kekuasaan, akhirnya dia juga mendapatkan amanah kekuasaan, ilmunya bisa dibuat menimbun barang seluruh negeri ini dihabiskan. Orang yang tidak punya ilmu mencuri ikan paling banyak mungkin satu pickup atau satu truk, ya. Tetapi orang yang berilmu mau mencuri ikan, maka ikan satu pulau bisa dihabiskan. Kenapa kok begitu? Karena dengan ilmunya orang itu bisa berbuat lebih mudah dan lebih banyak daripada orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya mari kita senantiasa melakukan muhasabah di bulan Ramadan ini sebagai bulan muhasabah. Apakah ilmu kita yang selama ini kita peroleh dan kita beramal sudah sesuai dengan amanah ilmu, yaitu amanah kejujuran, amanah kasih sayang, amanah ketawaduan, amanah untuk menyampaikan dengan sebenar-benarnya, amanah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Allah, bahwa kita harus senantiasa menjaga amanah ilmu ini dalam situasi apapun dan kapanpun. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada orang yang berilmu agar jangan sampai dengan ilmunya dia itu lupa bahwa nanti di hadapan Allah akan lebih berat pertanyaannya daripada orang yang tidak berilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 44, yaitu atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu akan memerintah kebaikan sementara kalian itu melupakannya? Artinya kalian tidak melakukannya dan melupakan apa-apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa antum tatlunal kitab, padahal kalian ini telah membaca kitab Al-Quran, membaca penjelasannya para ulama dari Al-Quran, penjelasan ulama dari kitab-kitab hadis, sudah membaca sendiri, tapi kalian melupakannya. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak sadar bahwa itu adalah pengkhianatan kepada ilmu kalian sendiri? Kira-kira begitu maknanya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan ini sebagai bulan muhasabah, kita senantiasa ingat pada ilmu yang diamanahkan oleh Allah, jangan sampai kita sia-siakan. Nah, katanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya yang saya ambil sebagian ini, diterangkan bahwa yang menjadi penyebab seorang ilmuwan, wabil khusus al-ulama yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu al-ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang menyebabkan ulama itu kemudian tidak takut kepada Allah, menyebabkan seorang ilmuwan itu tidak takut kepada Allah, khianat pada amanahnya, yaitu mereka karena hatinya diliputi oleh hubud dunia, yaitu cinta dunia yang berlebihan, cinta dunia yang sampai melupakan bahwa dirinya nanti akan kembali kepada Allah dan dunia yang ia miliki akan ditinggalkan, akan diberikan kepada anaknya, akan dimiliki oleh orang lain dan seterusnya. Nah, kelupaannya orang ilmuwan bahwa dirinya itu akan dikembalikan kepada Allah menyebabkan dan akan memicu dirinya bersikap yang rakus pada dunia, yang akhirnya dengan ilmunya dia mengambil manfaat atau memanfaatkan keilmuannya untuk berbuat kerakusan, ketamakan dan ketidakjujuran demi memuaskan hawa nafsunya. Marilah kita di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, kita senantiasa bermuhasabah tentang pentingnya dan wajibnya kita ini membawa amanah ilmu
sesuai dengan amal yang kita lakukan, amal yang sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.